Fitur pos berikutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah fitur bernama pos paket wisata, dan ini adalah pos utama atau fitur utama dari tema wisata ini. Di sini menunya paket wisata, dan ini halaman arsipnya ada di sini ya, misal alamat web / paket, tampilannya seperti ini. Oke, di sini ada yang bertuliskan misalkan populer, kemudian di sini ada durasi wisata, kemudian ada include pesawat, hotel, ada harga dan lain sebagainya. Saya coba jelaskan salah satu. Oke. Kita buka pos paket wisata. Di sini misal saya akan coba yang Amsterdam ini ya. Oke, masuk ke sini. Oke, ini judulnya. Seperti biasa ini pos ya. Jadi ada judul, ada isi artikel, kemudian di kanan ini ada gambar unggulan. Jadi pastikan diatur judul, artikel, dan gambar unggulan. Ini adalah yang utama. Lalu di sisi bawah gambar unggulan di sini ada 3 taksonomi. Ini serupa dengan kategori ya. Yang pertama ada durasi wisata. Di sini sudah ada, atau misal kita mau bikin baru, misalkan kita hapus dulu centangnya. Misal durasi wisatanya 11D 10 naik seperti ini. Atau tagnya bisa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, terserah ya. Yang penting nanti user atau pengunjungnya paham. Misal saya buat seperti ini, 11 hari, tambahkan. Oke, kemudian klik simpan. Oke, kita lihat di sini Amsterdam. Di sini awalnya tadi 8 hari 7 malam, sekarang kita rubah jadi 11 hari. Oke, 11 hari seperti ini. Lalu di bagian destinasi di sini Belanda. Misal saya ganti ya, kita tambah baru atau centang yang sudah ada. Misalkan di sini saya hanya bikin nama kotanya aja, Amsterdam. Oke, kemudian centang otomatis sudah ya, klik tambah baru, kemudian simpan. Lalu di sini di bagian Belanda ini destinasinya akan berubah otomatis jadi Amsterdam. Oke. Nah, nanti apa yang kita lakukan di sini, apa yang semua yang kita tambah di sini, dan jika terkait dengan pos, artinya ada yang dicentang, otomatis akan masuk ke pencarian destinasi, kemudian durasi dan kategori. Untuk durasi, destinasi atau kategori yang tidak terkait dengan sebuah pos manapun, misal seperti ini, kita buat pos tapi lupa mencentang, tidak ada sama sekali, kosong, dan tidak kategori ini misal tidak terkait dengan pos manapun, otomatis nanti tidak akan muncul di bagian pencarian. Oke, untuk durasi, destinasi, dan kategori sudah. Saya akan lanjut ke sisi sebelah kiri. Di sini ada pengaturan diskon. Ini tidak ada diskon ya, kosong. Kita lihat di sini. Misalkan kita tambahkan diskon. Nah, infonya diskonnya misal sampai dari hari ini sampai tanggal 20 misal. Berakhir tanggal 20, jamnya misal jam 10 pagi AM. Nah, ketika kita aktifkan diskon di sini, otomatis harga diskon akan muncul. Kalau kita batalkan, harga diskon ini akan hilang kembali. Seperti ini. Kita tambahkan, akan muncul kembali. Kurang lebih seperti itu. Oke. Untuk pengisiannya seperti ini. Misalkan di sini ini harga total ya. Jadi misalkan satu orang 7 juta, dua orang 13.500.000, artinya ini adalah akumulasi, bukan harga per orang. Jadi harga per orangnya misalkan sekitar 6.500.000 sekian, ketika tambahkan jadi 13.500.000. Jadi ini 3 orang total, 4 orang total. Jadi bukan harga satuan. Oke.
Harga dewasa misalkan untuk satu orang 7 juta, harga dewasanya satu orang jadi diskonnya jadi 6 juta misal seperti ini. Oke, untuk anak misalkan jadi 4 juta seperti ini. Kemudian ini misalkan 12 juta, yang ini jadi 8 juta 800. Oke, lalu misalkan saya mau menghapus harga lain seperti ini, kemudian klik simpan. Nah, di sini saya jelaskan ya, di sini ada harga mulai 7 juta. Jadi harga terkecil harus diletakkan paling atas. Misal seperti ini. Nomor 1 harus 7 juta, nomor 2-nya harus lebih besar. Jadi tidak bisa misalkan di sini misalkan sini ya, di sini 14 juta, di bawahnya 13 juta tidak bisa. Nanti berarti harga mulainya jatuhnya lebih mahal daripada harga yang lain. Oke, jadi ini kita buat 7 juta seperti ini. Klik simpan. Oke, sekarang kalau kita refresh, diskonnya akan muncul. Ini harga barunya dan ini harga lamanya. Oke, sudah. Lalu kita ke di sini. Apakah paket ini populer? Kalau kita centang populer, maka nanti di sini akan muncul tulisan populer. Kita refresh. Oke, sudah muncul populer. Kemudian di sini domestik atau internasional, ini lupa saya digunakan di mana ya, nanti saya cek kembali. Lalu apakah paket ini include rental, include pesawat, atau hanya hotel? Misal seperti ini, include hotel. Maka kalau kita refresh di sini hanya hotel yang masuk. Ini juga nanti akan muncul di halaman single kalau kita cek ya. Include-nya hanya hotel. Nah, kalau misal kita centang include rental, nanti akan muncul di sini include rental. Oke, masuk. Lalu di sini misalkan keuntungan lain. Nah, oke, kita bisa tambah di sini makan 3 kali sehari. Kemudian tambah bonus tiket wahana. Klik simpan. Nah, nanti akan otomatis muncul di bawah ini. Oke, kita refresh. Akan 3 kali sehari, bonus tiket wahana, dan lain-lain. Kalau mau dikurang, tinggal dihapus. Lalu klik simpan. Kemudian di sini ada video. Nah, video ini nanti akan muncul di Oke, videonya belum ada ya. Kita bisa tambahkan ya, ambil dari YouTube. Jadi ada 2 versi video yang bisa kita ambil. Oke, kita bukan ambil shot ya, kita ambil video yang lengkap. Misalkan seperti ini. Telah ditemukan metode. Nah, kita ambil link di atas. Mungkin agak bingung kalau di sini ya. Kita ambil yang dari sini saja di bagian share. Nah, ini linknya. Kita copy. Kemudian masukkan ke kolomnya yang bagian bawah ini. Oke, kemudian di klik simpan. Coba kita lihat hasilnya apakah sudah masuk. Oke, sudah masuk di sini videonya. Lalu nah, di sini ada jadwal wisata. Jadwal wisata ini bentuknya berulang ya. Jadi kita misalkan bisa tambahkan hari pertama, lokasi, kemudian ini jam, dan seterusnya. Kalau menambah baru, tambahkan sini baru. Misalkan di sini hari ke-5. Oke, kita lihat sebelumnya di sini ya. Di sini. Oke, di sini baru hari 1 sampai hari keempat ya. Di sini ada 5. Kita tambahkan satu lagi.
Hari kelima, destinasi misalkan Jakarta, jamnya misalkan 20.00. Detailnya makan perpisahan di hotel. Oke, sudah, kita klik simpan. Nah, nanti otomatis akan muncul di bagian bawah ini. Bisa di refresh. Oke, sudah nambah. Kita buka hasilnya. Makan perpisahan di hotel. Oke, seperti itu. Lalu slide gambar. Nah, gambar slide ini dihapus satu. Ada gambar yang hilang ya. Simpan. Nah, ini nanti munculnya di bagian atas ini. Di sini sengaja saya buat menampilkan gambar ukuran semua, jadi kita bisa mengupload gambar tanpa harus melihat ukuran. Jadi ukuran bisa ada yang kecil, ada yang besar, nanti akan ditampilkan sejajar tingginya seperti ini. Kalau kita refresh ya, ini ditampilkan secara acak, jadi gambarnya urutannya setiap kali di refresh akan berubah. Misalkan sekarang ini nomor 1, nanti bisa yang ini atau yang lainnya. Ini tambahkan di sini. Misalkan kita mau, saya kurangin ya, misalkan tinggal 1 gambar, kemudian save perubahan, lihat hasilnya. Oke, ini gambarnya hanya 1. Saya tambahkan lagi gambarnya, tambah 2 gambar, misalkan gambar ini. Oke, saya tambah 3. Jadi sekarang ada 4 gambar. Nah, kita refresh di sini hasilnya. Oke, sudah jadi. Ini tidak terbatas ya, tapi kalau bisa jangan terlalu banyak supaya tidak memberatkan pengunjung yang membuka halaman web. Oke, sudah cukup untuk pos wisata. Kemudian di sini ada tombol order WA. Ini tadi sudah dijelaskan di video yang sebelumnya cara mengaturnya. Oke, silakan bisa dibuka kembali video untuk pengaturan umum. Oke, kita lanjut ke pos yang berikutnya.